Halo, perkenalkan nama saya Teresia Mui dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme antigen antibodi. Pengertian. Antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Permukaan bakteri dan virus mengandung banyak protein dan juga polisakarida yang bersifat antigen. Di dalam antigen terdapat bagian yang dapat membangkitkan respon imunitas atau menginduksi pembentukan antibodi yang disebut dengan epitop. Nah, sedangkan antibodi adalah protein plasma yang dihasilkan oleh sel B. Sel B merupakan perkembangan dari limfosit yang berdiferensiasi menjadi sel plasma, dan dari sel plasma itu yang memproduksi antibodi. Nama lain dari antibodi adalah imunoglobulin. Setelah antibodi berhasil mengalahkan antigen, antibodi akan memperbanyak diri. Sel hasil perbanyak diri tersebut tidak akan berdiferensiasi dan disebut dengan sel memori B. Sel ini berfungsi dalam respon imunitas sekunder atau respon terhadap antigen yang sama di kemudian hari atau jika terjadi infeksi pengulangan dari antigen yang sama. Nah, ini merupakan macam-macam struktur dari imunoglobulin. Teman-teman bisa lihat di sini ada bentukan monomer, dimer, dan juga pentamer. Untuk monomer sendiri itu contohnya antibodi IgD, IgE, dan juga IgG. IgD merupakan antibodi yang memicu respon imunitas dan banyak ditemukan pada sel B. IgE terikat pada reseptor sel mas dan basofil yang menyebabkan pelepasan histamin, dan antibodi ini bekerja sebagai respon terhadap alergi. Sedangkan IgG merupakan antibodi pelindung bagi berbagai mikroba dan juga toksin, dan IgG merupakan antibodi yang jumlahnya paling banyak dari seluruh antibodi yang ada dalam tubuh. Teman-teman bisa lihat di sini bentuknya seperti huruf Y. Nah, untuk bentukan dimer itu contohnya antibodi IgA. IgA sendiri merupakan antibodi yang melawan mikroorganisme dan terdapat banyak di keringat, air ludah, ASI, serta juga di air mata. Nah, bentukan yang ketiga itu yaitu pentamer. Contoh dari bentukan ini merupakan IgM. IgM sendiri merupakan antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi, dan IgM menetap di pembuluh darah dengan memperbanyak produksi sel fagosit. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat pada gambar yang pertama, ini merupakan contoh struktur bakteri patogen yang memiliki antigen dan juga epitop. Respon pertahanan tubuh melibatkan aktivasi sel B yang akan menghasilkan antibodi. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang kedua. Kemudian antigen yang masuk akan diikat oleh antibodi di bagian epitop. Nah, epitop ini menentukan kecocokan antara antibodi dengan antigen. Antigen yang sudah diikat oleh antibodi akan diuraikan dan dibuang ke luar tubuh bersama aliran darah. Nah, selanjutnya respon tubuh terhadap antigen. Pada pemaparan antigen yang masuk ke dalam tubuh pertama kali akan direspon oleh sel makrofag yang berfungsi sebagai sel penyaji antigen. Makrofag akan memberikan antigen kepada sel T helper untuk dibentuk respon pertahanan tubuh terhadap antigen tersebut. Sel T helper akan mengaktifasi sel B dan juga sel T sitotoksik. Kedua proses aktivasi tersebut memiliki respon yang berbeda terhadap antigen tadi. Sel B sebagai kekebalan humoral akan menghasilkan antibodi dalam plasma darah dan juga limfa secara ekstraseluler. Sedangkan sel T sitotoksik akan melawan antigen secara intraseluler, yaitu dengan melisiskan sel-sel yang sudah terinfeksi antigen. Saat pengaktifasian sel B, sel tersebut memperbanyak diri dengan tujuan sebagian sel akan digunakan sebagai sel memori atau respon imunitas sekunder, dan sebagian yang lain akan menyerang antigen. Nah, sehingga pada pemaparan antigen yang sama, pada waktu yang akan datang akan langsung direspon oleh sel B memori dan langsung memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.